Namaku adalah Sri Rahayu. Kalian bisa panggil aku dengan nama Sri. Saat ini umurku 24 tahun. Aku lahir di kota Gudeg, tepatnya di Jogja, Jawa Tengah. Aku sudah bersuami dan mempunyai satu orang anak perempuan berusia 5 tahun. Ia bernama Elsa. Kejadian ini aku alami pada saat umurku masih 15 tahun, di salah satu wilayah di Jogja, di mana ada satu desa yang aku tinggali bersama keluargaku. Aku tinggal dengan jajaran rumah yang isinya hampir semua kerabatku. Jadi misalkan tengah itu rumahku, rumah kanan dan seterusnya itu rumah kerabat-kerabatku. Gambaran kampungnya luas seperti perumahan, tidak seperti kampung-kampung pada umumnya. Mungkin hampir 11 rumah di kampung, yang mana semua rumah itu adalah rumah-rumah kerabatku. Tak pernah kulihat ada percikan kemarahan dari kerabat keluargaku, atau dari keluargaku ke kerabat lainnya. Mbak Salam, ia salah satu kerabat dan memiliki suami yang kurang akrab dengan keluargaku, juga kerabat lainnya. Ia bernama Mas Iwan. Mas Iwan merupakan satu-satunya yang beragama Islam dari keluarganya, karena memang keluarga Mas Iwan itu beragama Buddha keturunan Cina, dan Mas Iwan sendiri mu'alaf karena menikah dengan Mbak Salam yang tentunya beragama Islam. Kita selalu mengadakan acara pengajian bulanan di rumah Mas Iwan, karena memang Mas Iwan sendiri terbilang orang yang cukup mapan dari segi materi. Tapi di setiap acara pengajian, Mas Iwan memang tidak pernah kelihatan, walau acara itu dilaksanakan di rumahnya sendiri. Karena memang yang mengusulkan pengajian diadakan di rumah Mas Iwan ialah istrinya, yaitu Mbak Salam. Selain menjadi rumah yang paling tengah dari rumah yang lain, rumah Mas Iwan dan Mbak Salam terbilang rumah yang cukup luas. Kalau diukur, seluruh rumahnya bisa menampung, mungkin kurang lebihnya, bisa 1000 orang. Mbak Salam dan Mas Iwan saat itu merupakan pasangan suami istri yang masih istilahnya daun muda dan belum dikaruniai seorang anak. Mbak Salam setahuku wanita yang gemar belajar ilmu agama dibandingkan Mas Iwan yang kesehariannya hanya bekerja dan bekerja. Kebetulan ayahku dan Mas Iwan bekerja di salah satu kantor di Jawa Tengah yang sama. Ayahku yang tidak terlalu akrab dengan Mas Iwan, jadi setiap berangkat ke kantor, walaupun searah dan dekat dengan rumah masing-masing, tapi aku tidak pernah melihat ayah pergi ke kantor bareng dengan Mas Iwan. Kudapatkan dari cerita ayahku, Mas Iwan merupakan salah satu karyawan yang paling lama kerja di kantor itu dan mempunyai nilai persen yang tinggi jika ada pemilihan leader karyawan dibandingkan ayah yang hanya baru beberapa tahun bertugas. Tapi kelebihan ayah selalu datang tepat waktu, malah kadang-kadang datang ke kantor terlalu pagi, dan juga memiliki riwayat dipuji oleh presiden direktur. Berbeda dengan Mas Iwan yang kesehariannya selalu telat walau 15 menit. Tapi yang namanya kantor dan pekerjaan pasti mempunyai aturan tersendiri. Ditambah lagi di kantor, Mas Iwan memiliki riwayat kecerobohan dalam bekerja. Setiap break makan siang, ayah sering mendengar obrolan Mas Iwan dan teman-temannya tentang keyakinannya terpilih menjadi LK saat pemilihan nanti. Karena PD atau presiden direktur perusahaan mengumumkan kalau nanti kurang lebih 1 bulan ke depan
akan ada pemilihan leader karyawan baru. Ayahku sama sekali tidak berharap lebih dengan posisi itu. Baginya bekerja di posisinya yang saat ini, beliau sudah sangat bersyukur. Berbeda dengan Mas Iwan yang kelewat percaya diri akan kepilih menjadi LK. Sampai singkat ceritanya, 1 bulan berlalu. Hari di mana hari yang ditunggu-tunggu para karyawan kini telah tiba. Hari ini adalah pemilihan leader karyawan. Ayah harus rapi karena presiden direktur akan ke kantor. Syukur-syukur dipilih menjadi leader karyawan, ucap ayahku saat ingin berangkat ke kantor. Kita berdua pamit pergi ke ibu, karena aku dulu kalau berangkat sekolah bareng dengan ayah, selain searah, naik mobil pribadi bisa hemat ongkos. Namun baru masuk mobil dan memakai sabuk pengaman, kulihat dari spion mobil Mas Iwan melaju ke arah depan melewati kami. Tumben Mas Iwan rajin banget berangkat pagi-pagi, biasanya juga telat mulu. Ada pilihan saja dia cepat, ucapku. Jangan gitu sama saudara, jawab ayahku. Ayahku memang seperti itu terlalu baik, tapi karena baiknya itulah orang menjadi mudah untuk memanfaatkannya. Kemudian berangkatlah kita berdua. Aku sampai di sekolah sekitar 6:30 kurang, dan ayah pun langsung bergegas ke kantor. Singkat ceritanya, aku pulang sekolah sekitar jam 4 sore. Seperti biasa, kalau berangkat dengan ayah, pulang dengan angkot. Sepulangnya di rumah, ku beri salam kepada ibu, dan segera aku bersih-bersih, kemudian membantu ibu untuk menyiapkan makan malam nanti. Sebelum maghrib ayah pulang, membawa aura bahagia yang terpaprah di wajahnya. Iya, omongan gurau tadi pagi terjadi secara nyata. Ia diangkat menjadi leader karyawan dengan nilai persen lebih tinggi dari Mas Iwan dan juga karyawan kantor lainnya. Kala itu benar-benar haru. Ibu menangis memeluk ayah, sedangkan aku cuma pelangap-pelongo mencari spot peluk. Terima kasih ya Allah, Engkau selalu mengijabahi doa-doa yang kami panjatkan padamu. Tetapi di sisi haru itu, ayah bercerita kalau tadi saat dipilih menjadi leader karyawan, ada sedikit perdebatan Mas Iwan dengan atasan. Mas Iwan tidak terima karena secara ia karyawan paling lama bekerja. Tapi kembali lagi, rezeki itu sudah diatur. Mungkin ini memang rezeki kita. Mendingan kita adakan syukuran dengan rangka kamu naik jabatan, ucap ibuku. Iya bu, alhamdulillah. 3 hari kemudian, semua persiapan sudah matang dan acara pun sudah siap, dan pengumuman acara syukuran sudah tersebar. Kini waktunya acara. Acara ini kita adakan sehabis Isya. Selain waktu yang paling tepat, ayahku pulang juga seringnya sehabis maghrib. Seperti biasa, bukan cuma pengajian. Kali ini di acara syukuran ayahku, kulihat Mbak Salam seorang diri datang tidak ditemani Mas Iwan. Saat ditanyai Mas Iwan di mana, Mbak Salam menjawab kalau Mas Iwan tadi pergi mengendarai mobil, dengan tujuan yang tidak dijawab ketika ditanyai mau kemana oleh Mbak Salam. Syukuran ini berjalan dengan lancar dengan doa-doa dari Kiai Gofur. Kiai Gofur ini adalah seorang kiai yang mempunyai satu padepokan di Jawa Timur dan masih saudara dekat dengan ibu.
Acara ini dipimpin oleh Kiai Gofur dengan hikmah. Acara pun selesai pada pukul 9 malam. Semua kerabat-kerabatku pulang beserta Mbak Salam dan para warga lainnya, kecuali Kiai Gofur. Selaku saudara ibuku, ia menyempatkan waktunya untuk berbincang hangat di ruang tamu, bercerita tentang masa-masa ia dulu yang didengarkan oleh ibu, aku dan ayah. Sebelum Kiai Gofur beranjak untuk pulang, beliau berujar, "Mulai sekarang lebih waspada, Man. Semakin tinggi jabatan kamu, semakin tinggi pula datangnya kemusyrikan. Jika nanti terjadi apa-apa dengan Rohman, tolong panggil saya, karena saya melihat sesuatu yang buruk akan terjadi di keluarga ini," ucap Kiai Gofur. "Mudah-mudahan Lastri sama keluarga Lastri terus dalam lindungannya ya, Mas. Doain saja keluarga Lastri, semoga dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat," jawab ibuku. Setelah berbincang-bincang, sampailah pada titik di mana Kiai Gofur pamit pulang. Kita mengantar sampai ke depan, dan dilanjut lagi membersihkan sisa-sisa makanan jamuan tadi. Semua pun sudah rapi, dan berlanjut dengan tidur. 1 minggu setelah acara syukuran, perkataan dari Kiai Gofur kini benar adanya. Di sini mulai ada penyakit-penyakit yang datang secara tiba-tiba, menyerang tubuh ayahku. Pulang dari kantor, mungkin karena kecapean, ayah langsung tidur terlentang di sofa ruang tamu. Tapi ayah mengeluh kepanasan dan merasa kalau di dalam perutnya ada benda-benda tajam, seperti paku yang menusuknya. Ibu mengusulkan kepada ayah untuk istirahat di rumah dahulu, karena dari raut wajah ayah benar-benar seperti orang yang menahan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan untuk berdiri pun ayah sudah tidak kuat. Untuk pindah ke kamar pun ibu sampai memanggil kerabat rumah sebelah untuk membopong si ayah. Panggil saja Mas Raffi. Setelah membopong dan menidurkan di kamar, Mas Raffi menanyai, kenapa ayah bisa seperti ini? Ayah menjawab, tadi siang saat di kantor, tiba-tiba pandangannya terasa kabur. Selepas itu tubuhnya merasa panas, dan dari dalam perutnya, seperti ada benda tajam yang menusuk-nusuk kulit perutnya. Histeri dan kagetlah Mas Raffi, dan cekatan Mas Raffi meminta ibu menelpon kenalan dokter dari salah satu rumah sakit sekitar sini. "Sri, tolong ambil handphone ibu di dapur, Nak," ucap ibuku. Bergegas aku ke dapur, mencari handphone ibu, dan kuberikan handphone itu kepada ibu. Kurang lebih 1 jam menunggu. Akhirnya dokter tiba di rumah. Panggil saja Bu Tian, ditemani 1 orang suster saat itu. Dengan basa-basi dokter, Bu Tian menanyai apa yang dirasakan ayahku, sambil memeriksa perutnya menggunakan alat dokter yang aku tidak tahu namanya. Sudah mendapatkan jawaban dari ayah, Bu Tina mengusulkan untuk segera merawat inapkan, karena ia bilang penyakit ini sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Tapi yang membuat Bu Tian heran ialah apa yang dirasakan ayahku di sekitar perutnya tidak bisa terdeteksi oleh alat dokter. Apapun yang dijalani kalau itu yang terbaik dan untuk kesembuhan ayah, ibu mengiyakan. Bergegas Bu Tian menugaskan suster yang sedari tadi menemani untuk menelpon pihak rumah sakit agar pihak rumah sakit mendatangkan 1 ambulan untuk ayah. Dengan rasa cemas dan khawatir, ibu dan tentunya denganku, Mas Raffi,
mengusulkan agar kita menyusul ke rumah sakit untuk menemani ayah. Dikarenakan ibu tidak bisa mengendarai mobilnya. Kala itu Mas Raffi lah yang menjadi penakluk setir, dengan membawa istrinya yang juga ikut dengan kami. Panggil saja namanya Mbak Mira. Kita berempat mulai berjalan keluar dari kampung, memasuki jalan raya. Sekitar 30 menit, akhirnya kita masuk ke gerbang rumah sakit. Ibu menanyai nomor kamar suaminya. Suster menjawab dan bergegas kita menghampiri ruangan ayah. Saat kami membuka pintu ruangan ayah, di dalam sudah ada 3 dokter sedang mengobrolkan sesuatu yang serius, dan posisi ayah saat itu tidak sadarkan diri. Ibu menangis saat itu. Ia memeluk ayah sambil menanyakan ketiga dokter tersebut apa yang dialami suaminya kala itu. Kulihat dokter kebingungan karena terlihat dari raut wajah mereka seperti orang kebingungan. Salah satu dokter menjawab, "Kami masih menyelidiki jenis penyakit yang dialami suami ibu, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin. Untuk saat ini, biarkan kami yang mengatasinya. Ibu berdoa saja agar Tuhan bisa membalikkan keadaan," ucap salah seorang dokter. Selepas mengatakan itu, ketiga dokter tersebut pamit keluar ruangan dan menyuruh agar kita semua siaga jika ada respon apapun dari ayah. Malam semakin larut. Mas Raffi mengusulkan untuk pulang terlebih dahulu dan dilanjut besok kembali. Dengan rasa terpaksa dari wajah ibu, ia setuju dengan usulan Mas Raffi. "Kita semua pamit, besok aku balik lagi. Kamu yang kuat ya." Sambil menangis dan mengelus rambut ayah. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut seorang ibu dan istri yang tulus. Keesokan harinya sehabis maghrib, aku, ibu, dan Mas Raffi beserta istrinya kembali datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayah. Kali ini ditemani beberapa kerabat yang ikut untuk menjenguk. Dibuka pintu ruangan ayah. Terlihat dokter yang tidak asing bagiku, yaitu Bu Tian. Ia terlihat sedang memeriksa ayah dengan sedikit raut wajah yang panik karena kedatangan kami. Ibu menyapa Bu Tian, disambung dengan menanyai perkembangan kondisi ayah. Saat itu kami semua dikagetkan dengan pernyataan Bu Tian. Bagaimana tidak kaget? Ayah yang 2 hari lalu masih sadar. Detik itu juga, ayah dinyatakan koma. Tangis ibu cukup membludak. Ia terkejut tidak percaya atas pernyataan yang dilontarkan Bu Tian mengenai kondisi sang ayah. Kerabat-kerabatku yang ikut serta menjenguk kala itu mencoba menguatkan ibu dan terus-terusan menyadarkan ibu selalu berdoa kepada Sang Pencipta untuk kesembuhan ayah. Aku benar-benar sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Aku tidak menangis secara kasat mata, tapi secara batin aku menangis sejadi-jadinya. Aku takut ayah meninggalkan kami. Aku takut ayah tidak kembali. Aku takut ayahku pergi meninggalkan kami semua. Aku tidak mau itu terjadi. Aku kalut dengan pikiran buruk. Aku takut hal yang tidak diinginkan terjadi kepada keluargaku. Berjam-jam berlalu. Kerabat serta Mas Raffi dan istrinya kemudian pamit pulang, sedangkan ibu menginap untuk menemani sang ayah. Aku disuruh untuk pulang karena rumah tidak ada yang menjaga. Kemudian kita berpamitan kepada ibu dan ayah
yang tertidur pulas di atas kasur. Hari-hari selanjutnya, tak pernah kudengar ada kabar perkembangan tentang kondisi ayah. Aku benar-benar kacau saat itu. Hampir 3 minggu, ayah terkapar koma di rumah sakit, ditemani ibu yang selalu menumpahkan air mata. Di minggu ketiga, ibu sama sekali tidak pulang ke rumah untuk mengambil uang saku sekolah atau jajan. Aku pun harus ke rumah sakit, mau di rumah atau di sekolah. Kala itu kepribadianku berubah. Aku sangat murung. Aku selalu memikirkan keadaan ayahku yang sedang berjuang melawan penyakitnya di dalam bawah sadar. Ayah yang baik, periang, penghidup suasana, kini sedang terbaring lemah, tidak sadarkan diri. Sampai tidak terasa, ayah koma sudah hampir 1 bulan. Pagi-pagi saat ingin bergegas pergi ke rumah sakit, membawakan makanan untuk ibu, aku teringat pesan Kiai Gofur yang berpesan agar cepat-cepat memberitahunya jika terjadi apa-apa dengan ayah. Hampir 1 bulan itu, ibu memang tidak memberitahukan kepada sebagian saudara lainnya kalau ayah sedang sakit berat. Tidak tahu ini petunjuk dari sang pencipta atau apa. Aku buru-buru mencari HP ibu di kamar. Bisa jadi tidak dibawa oleh ibu, karena kulihat ibu tidak pernah memainkan HP-nya di rumah sakit. Dan benar, kulihat HP ibu tergeletak di kamarnya. Buru-buru ku telepon Kiai Gofur dengan maksud tujuan mengabari kalau ayah sedang terkapar di rumah sakit. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Ada apa Sri? Kok tumben telepon? Ini Pak De, ayah masuk rumah sakit. Hah? Yang benar kamu? Sri di mana sekarang? Tanya Pak De Gofur. Sri sedang ada di rumah. Ini mau pergi ke rumah sakit Pak De. Sri tunggu di rumah saja. Nanti tak jemput, biar ke rumah sakit bareng. Selepas maghrib Pak Kiai Gofur yang merupakan padeku, kulihat-lihat lagi HP ibu, dan kulihat ada 1 riwayat panggilan dari nomor tidak dikenal. Aku mencoba menelpon kembali nomor itu, karena dalam hati takut orang kantor yang tidak bisa menghubungi ayah selama sebulan ini jadi menghubungi ibu. Dan telepon pun terhubung. Terdengar suara perempuan yang menjawab. Sangka tidak disangka, aku sedang berhadapan dengan PD kantor ayah. Ia menanyakan ketidakhadiran ayah selama 1 bulan ini. Aku pun mencoba menjelaskan musibah yang menimpa keluarga kami kepadanya secara rinci. Beliau mengucap bela sungkawa. Ia meminta alamat rumah sakit, tempat di mana ayah dirawat. Entah untuk apa, tapi kuberikan alamatnya lewat SMS. Obrolan dengan atasan ayahku selesai. Kulanjutkan kembali dengan menunggu kedatangan Kiai Gofur. Beberapa puluh menit aku menunggu di ruang tamu. Terdengar suara klakson mobil dari luar. Kubuka pintu dan kulihat Kiai Gofur turun dari mobil beserta istri dan 1 anaknya yang saat itu umurnya mungkin kurang lebih 20 tahun, berbeda 4 tahun denganku. Kusapa dan salam keluarganya. Tanpa berlama-lama, kita bergegas pergi ke rumah sakit. Singkat ceritanya, sesampainya di ruangan ayah, kami yang baru datang dikagetkan dengan keadaan fisik ayah. Butian ibu dan 2 suster di ruangan itu juga tidak kuasa melihat fisik ayah. Bagaimana tidak? 3 hari lalu, terakhir ku jenguk ayah, tubuhnya masih normal, masih terlihat bugar. Dan 3 hari kemudian,
Tepatnya saat ini, kulihat ayah sangat kurus, dan paranya selalu keluar paku-paku yang berukuran kecil dari area perut dan juga lehernya. Ini tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ini di luar akal sehat manusia. Ya Tuhan, apa ini? Musibah apa yang menimpa keluarga kami? Ucapku dalam hati. Terlihat ibu dan Bu Tian tidak memperdulikan kehadiran kami. Mereka sibuk mengumpulkan paku-paku yang berjatuhan dari tubuh ayahku. Berbeda dengan kedua suster, mereka menyapa kami. Kiai Gofur yang melihat kejadian itu langsung memarahi ibu. Saya kan sudah bilang sama kamu, Lasri, kalau terjadi apa-apa dengan Rohman, cepat bilang sama saya. Penyakit ini tidak akan bisa ditangani oleh senjata medis. Sudah, biar saya yang urus. Tapi sebelum itu, lebih baik izin untuk pulang ke rumah saja, biar saya lebih leluasa mengobati Rohman. Ibu meminta maaf kepada Kiai Gofur dan segera meminta izin untuk dibawa pulang. Tanpa pikir lama, pihak rumah sakit mengizinkan ayah untuk dibawa pulang. Karena mungkin pihak rumah sakit sudah tidak tahu berbuat apalagi kepada ayah. Tapi di sini ada kendala soal pembayaran. Kembali lagi kita dirikukan oleh biaya keseluruhan rawat ayah yang begitu menggelegar. Aku mengusulkan untuk meminjam uang Mas Iwan dan memberikan HP ibu yang ketinggalan di rumah. Ibu menelpon Mas Iwan dan meminta tolong agar Mas Iwan mau mengulurkan tangannya untuk ayah. Tapi entah apa yang keluar dari mulut Mas Iwan saat itu. Ibu mematikan HP-nya dan bilang kepada kita semua kalau Mas Iwan tidak mau meminjamkan uangnya. Usaha ibu tidak terpatahkan oleh Mas Iwan. Ibu terus berusaha menelpon kerabat yang lain dengan tujuan untuk meminjam uang. Posisi kita masih di dalam ruangan ayah. Di tengah usaha mencari bantuan dana, datang seorang perempuan berwibawa yang cukup berumur, mungkin berumur kisaran 40 tahun, tapi dengan raut wajah yang masih sangat muda dan cantik, dengan dua asisten di belakangnya. Ia menyapa kita semua, bersalaman dan melihat kondisi ayah. Nampak dari raut wajahnya yang kaget. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Saya presiden direktur kantor tempat bekerjanya Pak Rohman. Panggil saja saya Yesil. Saya turut prihatin melihat keadaan Pak Rohman seperti ini. Pak Rohman salah satu orang yang saya pantau soal kenaikan jabatan selanjutnya. Karena selain prestasi, tidak tahu kenapa kalau ngobrol sama beliau berasa ngobrol dengan sahabat sendiri. Ucapnya pada ibu. Untuk masalah biaya, ibu tidak usah khawatir. Biar saya yang akan mengurus semua pembayaran Pak Rohman. Saya hanya ingin kesembuhan Pak Rohman dan melihat Pak Rohman memimpin karyawan-karyawan lagi di kantor. Kalau begitu saya pamit Bu. Pak, saya cuma ingin melihat kondisinya, tambah Ibu Yesil. Beliau pun pergi meninggalkan kita semua. Rasanya lega saat itu. Di situ aku sadar kalau tadi aku tidak menelpon nomor itu, kami tidak akan dibantu oleh Bu Yesil. Singkatnya, kami kembali ke rumah siang hari. Ditidurkannya ayah di ruang tengah. Jumlah kita sekarang yaitu aku, ibu, ayah Kiai Gofur, istrinya dan juga anaknya. Kulihat Kiai Gofur memegangi tangan ayah dengan mata terbejam. Baru-baru ini aku ketahui kalau apa yang dilakukan Kiai Gofur dulu ialah ilmu penerawangan batin. Semua terdiam dan fokus melihat Kiai Gofur. Di tengah-tengah penerawangannya, kami semua dikagetkan oleh Kiai Gofur yang tiba-tiba seperti orang tertusuk pedang di area perut dari arah belakang.
tapi tidak ada pedangnya. Ia tergeletak di lantai, lalu memuntahkan darah dari mulut dan hidung. Darahnya sangat kental, seperti putih telur. Dengan cekatan, ibu mengambilkan air putih kosong untuk diminumkan kepada Kiai Gofur. Sedangkan istrinya memegangi tubuh Kiai Gofur dan anaknya membersihkan darah-darah yang berceceran di lantai. Nafas ngos-ngosan dan batuk tersedak kulihat dari mulut Kiai Gofur. 1 menit ia menstabilkan pernafasan. Kiai Gofur berkata, kalau ayah terkena 2 ilmu gaib tingkat tinggi, yaitu ayah terkena santet telu soang dan salah satu ilmu jin terkuat, yaitu Aji Raja Sukma. Telu soang adalah santet tingkat tinggi yang diisi Banaspati dan juga gendruwo di dalam ajiannya. Banaspati itu sendiri, jika dikirim sengaja ke seseorang oleh dukun, maka akibatnya orang yang dikirim Banaspati akan jatuh miskin secara perlahan dan sakit seperti yang dialami oleh ayahku. Keluar paku dari dalam tubuhnya dan juga kepanasan. Dan gendruwo jika dikirim sengaja oleh seorang, maka akibatnya orang yang dikirim gendruwo jiwanya akan dimakan secara perlahan hingga kehilangan akal sehatnya dan menjadikan orang itu kejiwaan hingga sampai kematiannya. Tapi sebaliknya, jika orang yang dikirim gendruwo itu bisa melawan, maka senjata makan tuanlah jadinya. Gendruwo akan berbalik menyerang kepada sang pengirim. Aji Raja Sukma, ilmu sihir dari jin dengan tingkatan yang sangat tinggi. Bahkan tidak sembarangan orang bisa menguasai ilmu ini, karena di dalam ajiannya dihuni oleh Raja Jin yang biasanya berumur lebih dari 5.000 tahun. Fungsi ilmu ini ialah mencuri sukma seseorang dan mengurungnya di suatu tempat, tergantung dari sang pemilik ilmu ini. Dan orang yang sudah tercuci sukmanya tidak akan bisa sadar diri sebelum sukmanya kembali menyatu ke dalam tubuhnya. Dan apabila ilmu ini digabungkan, yang bisa mematahkannya hanya orang berilmu dengan tingkatan lebih dari guru atau orang-orang yang memiliki darah dari raden-raden sesepuh terdahulu. Itulah yang dikatakan Kiai Gofur kepada kita semua, sembari nafas yang masih lumayan sulit diseimbangkan. Setelah menjelaskan panjang lebar, Kiai Gofur meminta air putih pada ibu, lalu dibacakannya seperti mantra dalam bahasa Arab. Kiai Gofur menumpahkan air itu ke sekujur tubuh ayah. Ibu menanyakan apa yang dilakukan Kiai Gofur kepada ayah. Ia menjawab, air ini untuk menetralkan energi negatif yang merasuk diam-diam ke tubuh sang ayah. Sehabis melakukan itu semua, Kiai Gofur berpamit untuk pulang dan kembali lagi besok, karena ia mempunyai padepokan yang harus diurus. Selain itu, Kiai Gofur berniat ingin mengajak kenalannya, yaitu Raden Saleh, untuk membantu proses pematahan santet yang dialami oleh ayah. Ilmu ini terlalu tinggi. Hebat juga ini dukun, bisa menguasai kedua ilmu ini. Mas belum cukup kuat untuk melawannya. Besok biar Raden yang mengatasi ini. Kalau begitu, Mas pamit pulang dulu, ucap Kiai Gofur. Aku dan ibu pun mengantarkannya sampai halaman depan. Namun belum beberapa lama Kiai Gofur pulang, baru duduk menemani ayah, datang lagi seorang tamu tidak diundang. Ibu menyuruhku untuk membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Tidak asing bagi kami. Mas Raffi beserta istri dan juga Mbak Salam datang ke rumahku.
Mereka mengetahui kalau ayahku sudah pulang dari rumah sakit. Ku persilakan mereka untuk masuk dan kuarahkan ke ruang tengah, di mana ayah tidur dan ada ibu yang menemani. Selepasnya aku pergi ke dapur, menyiapkan jamuan untuk mereka. Kami berbincang-bincang hangat saat itu. Mbak Salam menanyai apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah. Ibu menjawab. Mbak Salam juga bercerita soal Mas Iwan, yang 1 bulan ini selalu keluar selepas pulang kerja. Dan ketika ditanyai mau kemana, selalu dengan alasan mencari angin malam. Bincang-bincang pun berlangsung begitu lama, sampai di titik semua pamit pulang. Hari ini adalah hari terakhir, di mana kegelapan melanda ayahku. Jam 9 sampai 10 pagi, Kiai Gofur kembali datang ke rumah. Kali ini tidak ditemani istri dan juga anaknya. Aku masih ingat, ia turun dari mobil bersama seorang lelaki yang cukup berumur. Dilihat dari pakaiannya, mungkin kejawen, membawa tasbih melilit di tangan kanannya. Kiai Gofur memperkenalkan orang itu kepada aku dan ibu. Tatapannya sangat beda dari orang-orang pada umumnya. Sangat tajam sekali. Melihat matanya saja, terasa seperti akan terhipnotis olehnya. Dia adalah Raden Saleh yang dimaksud oleh Kiai Gofur. Ia datang dengan maksud membantu ayah, karena Kiai Gofur yang meminta bantuan. Kami pun mempersilahkan untuk masuk dan langsung ke ruang tengah, tempat di mana ayah terkapar. Sekarang kami di ruang tengah, di mana aku, ibu, dan Kiai Gofur, dan juga Raden Saleh, serta ayah yang berada di tengah-tengahnya. Kami duduk melingkari ayah, tanpa percakapan apapun lagi. Raden Saleh memfokuskan dirinya kepada ayah, memegangi kepalanya, dan kemudian memakaikan tasbih menjadi seperti kalung di leher ayah, dan kemudian berkata, "Keluar, keluar kamu." Momen ini adalah momen di mana pertama kalinya aku benar-benar takjub, tidak bisa berkata-kata. Sesaat Raden mengucapkan kata keluar, terdengar teriakan keras yang terdengar sampai merasuk ke otak. Bahkan ibu pun sampai menutup telinganya. Entah dari mana letak pasti teriakan itu berasal. Yang jelas aku tahu teriakan itu berasal dari dalam rumahku. Teriakan itu berlangsung kurang lebih 1 menit, dengan jeda 3 kali. Aku dan ibu bahkan juga Kiai Gofur kala itu tidak berkutik sama sekali. Bingung harus berbuat apa. Jadi kita bertiga hanya mengikuti instruksi dari Raden Saleh. Sesudah menghilangnya teriakan itu, Kiai Raden berkata kalau penyakit ini adalah kiriman dari salah satu rekan kerjanya yang sirik dengan ayah. Ibu menanyai siapa orang tersebut, tapi Raden tidak memberitahu namanya. Ia bilang cukup kita doakan saja, agar orang yang berbuat dimasukkan ke surganya Sang Pencipta. Raden Saleh melanjutkan konsentrasinya kembali ke ayah. Seperti biasa, kami bertiga hanya diam menunggu instruksi selanjutnya. Di sini cukup lama kami menunggu. Di tengah-tengah mediasi Raden, ia berbicara sendiri, seakan tengah mengobrol dengan seseorang. Yang aku ingat perkataan Raden saat itu, "Jin yang berada dalam ajianmu sudah tunduk padaku. Raja jin yang kau banggakan, kubakar habis menjadi debu. Patahkan mantramu, atau kubalikan ilmu ini untuk menyerangmu." Ucap Raden dengan nada agak sedikit naik. Beberapa lama kulihat Raden menyudahi meditasinya. Tangan kanannya seperti menggenggam sesuatu dan segera memegang kepala ayahku. Digerakkannya tangan Raden sampai ke ujung kaki ayah.
Mungkin 3 menit setelah Raden melakukan itu, seorang ayah yang sudah terlalu lama terpejam, kini telah bangkit. Kulihat terbukanya mata ayahku. Ibu yang menanti-nantikan saat ini tidak kuasa menahan tangis haru. Tangis dari sang ibu, sekaligus istri yang tulus, terpecahkan kala itu. Begitupun denganku. Bergegas aku mengambilkan segelas air putih untuk diminumkan kepada ayah. Kiai Raden dan Kiai Gofur akhirnya bisa bernafas lega. Alhamdulillah, kita belum terlambat. Setelah kondisinya kembali normal, Kiai Raden dan Kiai Gofur kemudian beranjak pamit pulang. Tidak lupa aku dan ibuku mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah menolong ayahku. Tidak bisa kubayangkan jika ayahku tidak selamat akibat serangan santet. 1 minggu setelah kejadian itu, ayah berangsur-angsur pulih. Namun ada satu kejanggalan yang terjadi di kerabatku, yaitu Mas Iwan. Semenjak ayahku pulih, ia hampir tidak menampakkan dirinya. Bahkan ia tidak pulang hampir 1 minggu. Mbak Salam sebagai istrinya tidak tahu menahu kemana suaminya itu pergi. Sampai 2 minggu, 3 minggu, dan akhirnya 1 bulan. Ada salah satu rekan kerjanya yang menginfokan kalau Mas Iwan mengalami kecelakaan tragis dan meninggal di tempat. Tubuh yang sangat mengenaskan, sangat sulit untuk dikenali. Aku dan ibuku sebenarnya sudah tahu. Ini semua ulah Mas Iwan. Namun dari keluargaku sendiri tidak mau memperpanjang masalah. Dan terbukti bahwa karma itu ada. Aku sendiri tidak pernah berniat untuk menuduhnya. Aku selalu teringat perkataan Raden dulu. Jika ada yang menjahati kita, doakan saja semoga ia diberikan surganya Sang Pencipta. Namun yang namanya hidup di desa tidak pernah jauh dari yang namanya gosip. Entah dari mana sumbernya, para warga tahu kalau Mas Iwan yang mengirim santet untuk ayahku. Dari isu itulah, para warga langsung mengolok-olok keluarga Mas Iwan. Pada saat mendengar kabar meninggalnya Mas Iwan, para warga tidak ada yang mau mengurusi jenazahnya. Orang-orang sekampung selalu menolak jika diminta mengurusi jenazahnya. Bahkan istrinya sampai minta ampun kepada tetangga dan minta tolong agar suaminya bisa dikuburkan. Tidak tahu bagaimana ceritanya, orang kampung akhirnya mau mengurusi jenazahnya. Itu pun sebenarnya karena terpaksa. Orang yang memandikan jenazah pelaku memakai sarung tangan karet dan juga masker tebal. Soalnya tubuhnya sudah sangat remuk, padahal belum juga 1 hari meninggal. Dari penuturan tetangga, daging tubuhnya berjatuhan dan baunya lebih tajam dari bangkai hewan. Dengan bersusah payah, jenazah Mas Iwan akhirnya bisa dimakamkan, namun dengan terpaksa. Semoga orang-orang seperti ini mendapat tempat yang pantas untuk mereka di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.